Selamat datang kembali di channel Double Extreme. Jadi kali ini kita akan membahas MGHR atau parting tools. Jadi selain parting juga bisa untuk grooving. Biasanya memang parting dan grooving jadi satu tools. Jadi di sini kita contohkan atau saya contohkan dengan memotong aluminium. Jadi parting tools ini gunanya untuk pemotongan atau pembuatan groove. Jadi groove itu biasanya digunakan untuk piston ring ataupun o-ring ataupun rubber sealant yang bentuknya o-ring juga. Jadi ada external groove dengan menggunakan external parting dan ada nanti internal groove untuk internal parting. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu external parting tools ini. Ya. Untuk diameter atau lebarnya ada masing-masing. Jadi yang paling kecil untuk mini LED adalah 10-10 1,5. Adapun yang 1 mili tapi susah sekali didapat atau hanya ada di brand-brand tertentu saja. Jadi yang umum 1 dan 1,5. Untuk yang satu ini kalian bisa motong hingga diameter atau radius. Kita ukur dulu. Jadi hingga radius 13 ataupun biasanya dalam inch yaitu 1 inch. Kalau dalam mili maksimal sampai 26 mm. Dan yang satu lagi adalah yang 2 mili di sini terpasang. Jadi 2 mili untuk kedalaman potongnya lebih dalam. Saya akan ukur dulu. Nah, yang untuk 2 mili biasanya sampai 1,5 inch. Jadi di sini 16,7 untuk radiusnya. Dia bisa hampir 33 atau dibulatkan di 32 mm. Dan kita akan coba prosesnya dalam fungsi pemotongan. Saya akan taruh di sini kamera sudutnya. Jadi untuk aluminium yang diameter besar, karena ini mesinnya kecil, agak sedikit vibrasi, tapi masih cukup untuk memotong. Dan untuk insert grade-nya, saya hanya punya beberapa insert grade jadi kurang lengkap, dan terpaksa ini untuk yang sebenarnya untuk cast iron ataupun untuk steel. Jadi yang untuk khusus aluminium saya nggak punya. Biasanya harusnya yang pakai khusus aluminium supaya cutting force-nya rendah dan dia tidak vibrasi. Nah, kalau ada vibrasi seperti itu, kalian bisa nambah cutting oil supaya mengurangi vibrasinya. Jadi penggunaan cutting oil, kalian bisa pakai cutting oil atau kalau untuk bahan aluminium bisa menggunakan WD-40. Yang paling gampang dan paling umum digunakan adalah WD-40 kalau tidak ada cutting oil. Jadi saya akan kasih cutting oil untuk mengurangi vibrasinya. Dan seharusnya kalau kalian mau bagus lagi, cutting oilnya dikasih di kuas supaya bisa continuous untuk cutting oilnya. Jadi akan kita coba sekali lagi.
Nah, dengan menggunakan cutting oil, vibrasinya jauh berkurang. Dan ini diameter udah lebih kecil, kita akan naikkan RPM ya. Jadi semakin kecil diameternya, RPM-nya harus dinaikkan supaya cutting speed-nya juga sama. Atau biasanya kalau RPM-nya mengecil, biasanya kalau diameternya mengecil, lingkarannya, kelilingnya akan lebih kecil juga. Jadi RPM cutting speed-nya pasti menurun juga. Makanya kita harus naikkan RPM pada saat bendanya sudah semakin kecil. Jadi karena kuasnya nggak cukup panjang,
Aluminium ini agak lengket materialnya, jadi kalau kalian sudah agak stuck sedikit berarti itu tanda ada chip yang nyangkut di mata insertnya. Nah, saya akan zoom untuk tunjukkan. Mudah-mudahan saya zoom sedikit ya. Jadi di paling ujung sini biasa ada chipnya nyangkut. Nah, ada yang sedikit nyangkut. Kalian harus membersihkan chipnya ini ya, supaya nanti bisa motongnya bagus lagi. Jadi kalau chipnya nyangkut dia akan mempertebal mata potongnya sehingga tidak tampak tajam lagi. Jadi setiap stuck kalau untuk aluminium kita harus buang sedikit yang nyangkut di dalam chipnya, karena aluminium memang bahannya lengket di chip. Makanya seharusnya yang tadi chip breaker atau grade-nya ini saya karena nggak punya yang khusus aluminium, jadi lebih sering nyangkut daripada yang kita pakai khusus aluminium. Yang contohnya pakai yang mengkilap seperti ini. Jadi ini yang untuk khusus aluminium sebenarnya, tapi karena saya nggak ada. Jadi nampaknya udah limit kedalamannya. Oh ya. Jadi kita udah di limit kedalamannya. Saya akan mengganti yang lebih panjang sedikit untuk, jadi sudah limit pada kedalaman mata potongnya. Saya akan ganti yang lebih panjang sedikit. Jadi yang lebih panjang sedikit adalah custom parting tools. Jadi ini bikinnya menggunakan mata selular saw yang sudah patah atau pecah sebagian. Jadi dipotong untuk mengambil carbide insertnya yang di ujung sini. Nah, ini masih bisa sampai 40. Jadi yang custom ini dia bisa potong sampai hampir 40, 19,65 atau hampir 20 ya. Kalau untuk di ujung sali 19,84, jadi masih bisa potong hampir 40 mm. Nah, jadi ini adalah MGE HR 1010 strip 2 atau 2 mm dengan lebar potongnya. Jadi perbedaannya nggak cukup banyak, tapi hanya beda di jenis insert dan di kedalaman mata potongnya. Jadi kalau kalian lihat, ketebalannya akan beda sedikit. Untuk square-nya sama 10 mili karena ini memang untuk mini LED. Dan untuk panjang total di sini juga sama, beda di mounting insertnya dan kedalaman mata potongnya aja. Kita lanjut lagi. Kita akan ganti mata potongnya supaya bisa lebih dalam lagi.
Ini akan kita lanjut lagi untuk pemotongannya. Saya ganti sedikit sudut potongnya, sudut kamera, supaya pemotongannya bisa terlihat. Sorry, saya ganti sedikit sudut potongnya, sudut kameranya, supaya pemotongannya bisa terlihat dengan agak jelas atau dengan jelas. Nah, ini udah mentok karena udah kena tool holdernya, dan sisanya hanya sedikit sekali karena maksimum mata potongnya, nah, bisa lihat di sini, karena maksimum mata potongnya hanya di 19,8 radiusnya. Nah, jadi dengan begini kita sudah selesai untuk partingnya, dan untuk sisanya sedikit itu kita cukup matahin aja karena sudah sedikit sekali. Nah, karena tadi sudah sisa sedikit, jadi kita gampang sekali untuk matahinnya, tinggal digoyang aja. Nah, ini sudah bengkok dia. Nah, jadi dengan begitu kita udah gampang sekali matahinnya, atau di sini lebih jelas. Nah, ini hanya sisanya sedikit, tadi sudah patah dia. Digoyang aja. Nah, ini sudah bengkok dia. Nah, jadi dengan begitu kita udah gampang sekali matahinnya, atau di sini lebih jelas. Nah, ini hanya sisanya sedikit, tadi sudah patah dia, dan kita sudah punya blank ya. Jadi dengan demikian untuk pembahasan cutting toolsnya untuk parting atau grooving sudah selesai. Jadi buat kalian yang nanti membutuhkan pemotongan radius ataupun pembuatan grooving radius, kalian bisa juga membeli yang ini serinya MGE HR 1010. Jadi untuk yang ukuran mini lathe atau mesin bubut mini, gunakan yang 1010, dan hanya tersedia di ketebalan 1,5 dan 2 mili. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang parting atau grooving tools. Jadi sekali lagi terima kasih, dan ini hasilnya tadi sedikit. Hasilnya cukup benar-benar rapi dan presisi kalau kita gunakan parting atau grooving tools. Jadi bagian-bagian sini benar-benar bisa mirror finish atau benar-benar halus sekali. Jadi sekali lagi terima kasih untuk video kali ini, kalian telah menyaksikannya,
Dan bila kalian ada pertanyaan ataupun masih ada bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian nanti. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi, supaya lebih banyak yang bisa didiskusikan. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya dengan aplikasi cutting tools yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih.